gitu. Jadi tapi kalau untuk isi dan liriknya sebenarnya sih tentang personal life gue sama apa yang gue lihat, apa yang gue rasain dan keluarnya sih keselnya gue tuh dapat banget gitu, gondoknya gue lihat, gue rasain, ya. keluar. Tapi ngecrot. Salam Sonic listeners, you're still listening to Sonic FM with me, Channel Song. Gua Aceh. Dan kita malam hari ini ada di Kongko bareng bersama No Recovery. Ya, gua No Recovery loh. gitu. Oh, emang bener ya? Apa tuh? Jadi salah satu personil No Recovery. Jadi gue gak terima ya dia. Dia ini new member. Oh, new member. New member. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya satu-satu nih sama personil. Siapa aja nih sih? Oke, halo, gue Cesar di gitar vokal. Gua yang di drum. Sini aja. Halo, gua Nyoy di bass. Merdu Plus banget kalau backing soalnya. vokal. Dan member baru kita. Ya, Fuck man. Gua Aceh di rhythm gitar dan udah backing vokal dan udah 2 kali telat rekaman. bagus. Luar biasa sekali kayaknya. Oke, sebelumnya nih kita juga pengen tahu juga nih ya, apa namanya, ceritain dong tentang No Recovery nih. Maksudnya dari jadwal lagunya, dari sejak kapan sih berdiri? Kalau sejarah, bukan sejarah sih maksudnya. Kalau latar belakangnya itu sih sebenarnya No Recovery itu ajakan dari drummer gue waktu itu. Ini nih Yango. Jadi waktu itu gue pas lagi kerja di kantoran lah, terus dia malamnya itu nonton acara di Rossi ya. Iya. Di Rossi waktu itu. Tahun berapa tuh? 2000 berapa sih? 2018. 2018. Nah, Oke. setelah dia nonton acara tersebut, dia bilang, oh yang available siapa nih, dia akhirnya ngontek gue lah gitu kan, ngontek gue, Sar bikin band yuk. Terus gue udah lama gak ngeband kan, main band apaan gue bilang, gue juga udah lama gak ngeband, ya kita latihan dulu deh di tempatnya Dani kata gitu kan. Oh gitu, ya udah, ya tes latihan, akhirnya lumayan sih. Hari pertama latihan nggak latihan, cuma ngobrol. Satu jam. Karena kita Mengangkatkan diri dulu kan ya? iya, ini ngobrol. Cerita ini mau bikin apa? Gue bilang gue nggak ngerti, gue bilang. Ya udah akhirnya ngobrol, terus akhirnya berjalan. Setelah sesi 2-3 kali, akhirnya ketemulah musik yang kita bilang kayaknya cocoknya mendingan HC Punk aja nih, jadi hardcore punk gitu kan. Aceh Pang ya? Enggak Aceh, HC. Kepengen banget disebut namanya Bang Aceh. Wah, be fucking famous ya. Akhirnya ya udah, akhirnya mungkin Yango yang bisa dijelasin nih kenapa tiba-tiba lu juga ngajak ke gua tuh waktu itu. Nah, boleh tuh. Nah, ini soalnya yang virusnya dia. Gua cuma Yang meracuni ini orangnya. saya ikut gitu. Coba dong di zoom mukanya yang meracuni. Kita minum dulu. Jadi pas nonton acara malam itu nonton band apa ya? Lu jangan lihat ke gue. Kameranya sana. Kalau nggak buat nambahin tantangan lu. Nah, dia Gua ngajak nih. nonton band bule di Rossi. Terus gua lihat kayaknya asik juga main ini, kayak gini nih. Nah besokannya gue ngontek si Cesar. Pertama sih Dur. Langsung hening gitu. Terus ngontek Cesar, langsung ngajak ke jam. Oke. Ngajak ke jam dulu. Akhirnya dia mau ketemu di studio Dani, Breadproof. Akhirnya di situ ngobrol doang. itu yang ngobrol sih. Ngobrolin apa nih maksudnya? Apakah ngobrolin kita Nggak tahu mau bikin apa, konsepnya nggak tahu udah tuh ya. Ya pokoknya ngobrolin Ngobrolin seputar musik nih, lu seputar mau main musik. apa segala macam pada saat itu kayak gitu lah kurang lebih. Terus Akhirnya minggu berikutnya
dapat lah chord ya. Satu lagu sih Satu baru. lagu yang ada di EP. EP pertama. Ini dia IP-nya ya. EP pertama yang Oh yang tengah. ya. Ya, dapat satu lagu, akhirnya dapat 2 lagu, baru si Nyoy masuk. Nyoy. Ya, isi bass. Karena waktu itu gue cuma main tuh drum sama gitaran tuh jadi gue nggak sempet mikirin apa yang main bass siapa. Gue bilang udah deh kita jamming aja dulu, jamming buat chemistry-nya kan, chemistry gue masukin dulu segala macem. Akhirnya dapat. Nah akhirnya gue bilang kayaknya kita butuh pemain bass gitu kan. Pemain bass itu gue bilang gue ada sih. Jadi dia kebetulan Nyoy ini adalah teman band gue di paling pertama ngeband gue awal sama dia. Oh pernah ngeband apa dulu Bang? Dulu bandnya SOR waktu itu dari 98 ada ya 98an 99 tapi akhirnya berujung tidak produktif. Akhirnya gue bilang udahlah kita vakum. Akhirnya gue bilang sama yang ada sih pemain bass orangnya juga gue cocok nih gue bilang. Akhirnya udah kita ajakin coba dan dia memang orang yang paling sober kalau lagi latihan. Jadi kalau misalkan kita memang lagi stagnan untuk masalah chord, dia adalah salah satu orang yang gitarnya nggak gitu, chordnya salah. Jadi bisa gue di G. Bagian revisi ya? Revisi dia. Akhirnya ya bersyukur sih gue ada dia juga untuk yang ngingetin gue chord segala macam dan kerjasamanya gue udah paham lah karena udah lama. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi karakternya udah tahu lah ya kayak Iya. apa. Gitu Ica. Oke, sampai akhirnya apa rampung yang pertama apa I Against You. I Against You. Nah itu berapa lama tuh dari mulai yang ngumpul-ngumpul dulu, jamming dulu sampai akhirnya ada materi terbentuk I Against You. Kalau untuk I Against You sih sebenarnya lumayan lama, jadi hampir nggak lama sih, 8 bulan ada. 6 bulan 7 bulan. 6 bulan 7 bulan akhirnya jadi materi, terus udah ngumpul berapa kali, terus jadi memang gue bikinnya pada saat itu sama anak-anak on the spot. Jadi gue ada chord, bikin ini segala macam. Akhirnya dikolaborasi sama drum media, terus blasting dan segala macam. Terus Nyoy dengan bassline distorsi yang kotornya gitu, dapat lah gitu, dapat chemistry-nya. Akhirnya kita rekaman gitu. Cepet itu ya? Itu prosesnya lumayan cepat dan sekarang sih kalau info terupdate-nya untuk yang di I Against You ini kita udah sold out. Oh ini sold out, berarti Udah. tinggal satu-satunya ya? Ada di Bali, Jakarta udah nggak ada. Oh, oke. Ini simpenan sendiri atau akhirnya beli juga? Akhirnya jadi waktu itu karena pernah ada tamu datang, gue bilang gue kasih ke anak-anak, gue pikir masih ada 2, ternyata tinggal 1. Tinggal 1 dan salah satu dokumentasi gue. Akhirnya gue ini beli lagi. Lu sendiri beli lagi? Gue sendiri beli. Gue beli sama orang Bali ya. Waktu itu emang produksi berapa banyak Bang? Kalau nggak salah sih ini kan dirilis oleh Tarung Record sama si Aji. Jadi kalau nggak salah sampai sekitar 50 piece kalau nggak salah. 50 piece. Itu sold out ya? Udah sold out, jadi dia udah segala macam lah. Gitu. Nah, kalau influence nih dari masing-masing personil itu sama-sama ngedengerin influence yang sama atau beda-beda gitu? Kalau untuk influence mungkin bisa dari ini deh, Mas Arya, coba lu siapa sih lo? Oke, Mas Arya. Jadi nama dia adalah Arya. Arya, yang belakang jangan disebut. Lo ya apa ya? Gua untuk influence, artinya influence tuh gua ngedengerin, cuma gua nggak pasti ngikutin temanya dia atau musiknya dia ya. Influence gua ini aja sih cara bertahan mereka ngeband. Oke, siapa tuh? Eksistensinya aja yang itu influence bagi gue itu bukan musik justru. Tapi kalau untuk dengerin gue semuanya dengerin dari Inasap, dari Dead Germ, dari Skinhead atau apa gue dengerin. Dan yang emang paling gue dengerin banget ya Sex Pistols. Justru emang gak ada pengaruh sama sekali sama Musiknya? Musik Noriko Ferry ini, cuma gue lebih dari pergerakan influence-nya. Nah, lu kan katanya kata Bang Cesar new member ya? Iya. Setelah Noriko Itu setelah gue berapa lama nih?
pecat dari Metallica ya. Oke. Metal John. Metallica yang versi mana nih? Dagelan.com. Enggak, gue tadinya ada band Alcohol Crush yang emang Alcohol Crush, oke. Iya, ditinggal sendiri lah, nggak ada. Itu alkohol kan masih ada. Sedih sih. Jangan ceritain ya. Ceritain. Terus Dan kebetulan ada Cesar yang pertamanya sih gue mau gabung sama Regression ya. Regression yang gue tertarik banget. Oh ini gue banget nih gitu. Dan ternyata ada gerombolan yang tiga orang rusak ini yang lebih ngotot, dan gue suka karena influence gue bukan karena lagu, karena pergerakan itu. Karena pergerakan. Iya, karena produktif. Ini influence gue. Yeah. Kalau orang yang produktif itu jadi influence gue, bukan karena musiknya. Produktifnya dan pergerakannya. Gitu. Tapi kontribusi lu ketika ini Aceh ini masuk di album pertama, di EP pertama, EP kedua? Belum. Jadi dari EP 1 sama EP 2 memang Aceh belum ada. Tapi belakangan ketika kita perform terakhir di salah satu tempat teman di Arum Dalu ya, itu gue memang bilang ke Nyoy, bilang ke Yang, kayaknya gue butuh pemain rhythm karena di lagunya No Recovery kan banyak lead gitar, ada lead segala macam. Kalau gue lead sendiri kayaknya sepi gitu, dan gue butuh tandeman untuk main rhythmnya. Siapa ya, gue bilang, coba gue ngobrol. Tapi nggak main gitar doang sih, emang orangnya juga sepi. Kontol. Tapi nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Sekarang kita break dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka. Oi. Listener, you're still listening to Sandek FM. Jadi kongko bareng bersama Ica dan Aceh dan juga No Recovery. Kompak nih, ini kayaknya udah latihan nih sebelumnya. Udah dirasa. 1, 2, 3, kita band dari kemarin. Oke, ini gue mau lanjut ngomong nih soal tadi udah bicara soal materi EP pertama ya. Sebelum lanjut ke EP kedua nih yang kita bahas, gue juga pengen tahu nama No Recovery ini maksudnya apa sih? Kalau nama No Recovery karena recovery itu kan daur ulang. Bukan daur ulang, jadi kayak dia jadi No Recovery itu recovery itu kan pemulihan, pemulihan kan. Jadi lo berpulih atau apa segala. Nah, karena gue dan Yango ini mempunyai histori yang gue bilang kita pernah berada di satu scene dan kita butuh movement yang spontan dan energi dan energetik. Itu aja ya. Jadi we don't give a fuck, dan kita bikin udahlah, kita bikin No Recovery, tidak ada pemulihan, so stand up. Jadi lo bareng-bareng, berdiri bareng, bikin karya yang sangat bagus dan buat esensi musik yang kena banget dari apa ya, dari segmen yang kita bikin sampai hari ini gitu. Dan kalau gue bukan gue jabarin ya, gue ambil garis tengah benang merah No Recovery adalah bahwa kita band yang nggak ada pemulihan, bahwa kita stay on the movement yang kita bikin dengan stylenya kita, musik dengan gaya kita, dengan karya, karena kan ini original music yang gue bikin yang kayaknya udah kita bikin dengan cara kita. Bukan berarti No Recovery itu kita nggak cover lagu orang. Tapi pernah nggak cover lagu orang? Untuk mengcover lagu orang sih di album ini ada, di EP ini ada nih. EP kedua ini ada. Jadi dari Mo47. Jadi EP kedua di EP Egocentris itu gua sempet, tapi gua minta izin dulu. Gua minta izin sama vokalisnya si Anke, MOB47. Jadi gua bilang boleh nggak kalau lagu lo gua cover nih. Lagu yang mana? Stop the Slaughter. Dia ada di itu Stop the Slaughter. Akhirnya dia bilang, oh go ahead, kata dia. Akhirnya ya oke, kita bikin variasi dengan gaya kita juga, karena original music dari MOB juga
nggak seperti itu. Iya. Kita rubah dikit dengan Yango dengan double pedalnya, terus kita bikin fill in gitar, bassline-nya kita rubah sedikit, terus ada variatif vokal lagi kita tambahin lagi, kurang lebih kayak gitu. Thanks a lot buat Mo 47 yang udah Anke, Wih. Angke. Disapa have a dong, good disapa, song. disapa. Hello Anke. Ini berarti EP kedua ya, judulnya Egocentris ya. Egosentris. Egocentris. Hmm. Ini ada logo Apokalips ya di sini. Sama ya. Iya, sama ya? Sama. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Iya. Bisa ada di sini. Ini gimana ceritanya ini? Gimana Bayar kok. ceritanya? Oh baik. Ini gimana ceritanya? Kalau Gimana ceritanya ini? Ini kan ada Tarung Record ya, terus ada Apokalips Record juga. Berarti dirilis oleh 2. ada 3, ada di store. 3. Oh Satu iya, lagi di store. iya benar-benar. Itu namanya co-release. Jadi ini co-release dengan satu EP baru ini kita gue bilang gimana ya caranya biar separate nyebarnya lebih enak, bisa di daerah Bekasi juga dapat, Jakarta dapat gitu kan, dan kebetulan teman-teman juga mensupport juga kayak Apokalips. Apokalips kan Aceh, pasarannya di terus sama siapa? Sama siapa? Sama Aji Tarung Aji, Record, Tarung Record. terus juga Mas Edi di store kayak gitu. Jadi mereka bilang oke nih materi kita cocok nih, akhirnya mereka kerjasama lah dengan record ini. Gitu Ca. Jadi ada 3 record Yoi, ya. Oke. biar Kalau- lebih enak. Kalau untuk tema nih ya, tema dari setiap karya yang ada di kedua EP ini lebih banyak tentang apa sih? Tentang apa yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya deh. Gue kalau kayak gini gak enak ya tai. Iya udah, boleh jawab. Boleh, Boleh Yango deh, ya. Yango dulu deh. Nih Yango mungkin. Jujur Mo, jujur. Aduh, ntar Ada 2 nih. Dari dua-duanya deh. Yang dari EP dulu pertama deh. EP pertama dulu deh nih. Ini banyak tentang apa nih temanya nih? Apa? I Dari Against judulnya, You. jadi judulnya aja. Dari ya ini kan ada I Against You, I Don't Care, Multiple Choice, apa nih? Apa Up tuh? in Your Ass Ah. or Your Style. Dari Amin Indonesia dulu. tentang kehidupan sehari-hari aja sih itu. Kehidupan sehari-hari. Ada kehidupannya si Kehidupan sehari-harinya siapa? Apakah dari diri sendiri atau lu lihat temen atau apa terus akhirnya Pernah di- terinspirasi? Ya apa cerita? Apa ya? Ada satu lagu curhatan dia. curhatan. Oh iya, gua sebenarnya bukan curhat. Jadi lagu satu lagu gitu kan. Nah, Sebenarnya bukan Kalau curhat. Bukan curhat, tapi bukan curhat tentang cinta ya. Realita. realita. Realita kehidupan sehari-hari. Karena kita sebenarnya emang mau bikin lagu nggak mau berbohong ya. Jujur sih, lu harus jujur sih, bikin musik jujur. Gitu, Jadi jadi jujur dong. jujur gue. Lu ngerti apa yang gue lakuin deh, gitu. Jadi gini deh, kalau dari EP awal itu, gue memang banyak cerita tentang personal life gue sih, personal life Oh terus. berarti dari EP pertama lebih banyak lo yang bikin lagu ya? EP pertama, EP kedua, tapi ada beberapa teman-teman juga kayak Yango, terus sama Nyoy. Coba liriknya kita rubah sedikit ini. Oh ya udah, ada masukan-masukan juga lah. Karena di EP pertama itu bahasa Inggris, tapi di EP kedua kita pure Indonesia, cuma satu cover MOB aja. Oh oke. Gitu. Jadi tapi kalau untuk isi dan liriknya sebenarnya sih tentang personal life gue sama apa yang gue lihat, apa yang gue rasain, dan keluarnya sih keselnya gue tuh dapat banget gitu, gondoknya gue Lihat, gue rasain, ya. nggak keluar. Tapi ngecerot. Nah biasanya kan kalau dari setiap EP ini kan pasti ada satu lagu jagoan nih ya. Nah kalau dari EP pertama nih lagu jagoannya yang mana nih? Against You. I against you sih, I against you. Jadi tentang pertentangan bahwa lu melawan ego lu sendiri, seberapa berani lu melawan ego lu untuk melanjutkan kehidupan lu yang lebih extraordinary lagi, out of from the box ibaratnya gitu. Tantangan untuk diri sendiri gitu kan ya? Tantangan buat diri gue sendiri. Tapi ternyata lebih banyak diminati ada satu, gue malu kalau ini. Yang mana tuh? Ada buka-bukaan di sini. Oh cerita gini anakku nonton, maafin. Nggak, jadi ada satu lagu itu judulnya Up in Your Ass ya. Oke. Ini Up in Your Ass ini memang kalau lu dengar ada di depan itu memang itu gue pakai handphone, gue rekam gitu ibaratnya. Jadi itu tentang kehidupan dunia malam para PSK. Oh. PSK, Pertu. Enggak. Pertua. Di daerah Hayamuruk. Jadi di situ memang benar-benar jadi kejadian itu. Gue buka jendela, gue cuma mau nanya, gue kalau mau ke arah Pasar Baru belok mana gitu kan. Oke.
300.000 bang. Hah? Tapi sebenarnya kurang loh, dalamin ya. Kalau emang kurang dalamin. Iya. Akhirnya gue bilang ini apa nih kok 300.000 kata gue kan. Enggak, gue mau balik, gue mau lewat pasar baru. Gue bilang mau Kemayoran lewat mana kata gue. Oh abang mau ke situ, nggak mau coba nama Neng dulu 300.000. Lu yakin lu panggil abang? Hah? Iya dong, emang lu om anjing. Sian banget sih Bang. Akhirnya ituin lah, akhirnya gue bilang aduh, dan akhirnya gue ngobrol sama orang tersebut, kenapa sih lo segala macam, iya karena ini kehidupan sosial gue kurang bagus dan gue punya anak 2. Akhirnya Itu lu ngobrol langsung sama orang? ngobrol sama si perempuan tersebut lah. Dan lu rekam? Iya, gue rekam gitu, gue pakai handphone. Hah? Itu berlanjut. Bagiin. Enggak lah, gila lu. Anaknya nonton Bang. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya dia ngobrol curhat sedikit. Akhirnya gue bilang, oh berarti lo harus menjual in your ass dan lo mendapatkan satisfaction untuk para pelanggan lo. Akhirnya lo bisa dibayar pundi-pundi rupiah pada saat itu. Gitu. Jual es. Jual es up in your ass, cendol. Kurang lebih gitu, Oh Ca. gitu. Itu dari EP yang pertama. EP yang pertama itu yang paling memang banyak yang lumayan diminatin sih, karena Lumayan diminati karena musiknya atau karena emang mereka tahu? liriknya itu memang nyeleneh dan memang itu kejadian, karena di semua lirik ini memang ini memang kejadian realnya. Oke. Bukan hasil dari Enggak. imajinasi hayalan tuh. Enggak bukan, ya? plagiat atau enggak imajinasi atau gue fake itu enggak lah, enggak jadi gue bikin. Nah kalau dari yang EP kedua nih masih sama? atau Masih apa? sama. Masih sama ya? Ada Gua udah lagu baca jagoannya semua apa soalnya. nih? Ini kan ada beberapa lagu juga ya, ada apa? Ada egosentris. Tak ada yang abadi, tutup mulutmu. Iya. Oh ya, ini lebih ke bahasa Indonesia ya. Hmm. Tak peduli masa lalumu, hidup bosan, hidup penderitaan, egosentris dan stop the slaughter, ini yang cover ya. 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 Jadi ini yang jago-jagoan ini kalau dari EP kedua ini apa nih? Itu yang ini sih, hidup bosan, hidup penderitaan. Karena itu kebetulan satu yang kita bikin ke klip. Jadi ada video klip juga, kita bikin salah satu itu di tempat Dani di Video klip? video klip, Iya, video klip. Hidup bosan, hidup penderitaan, karena itu hasil karya kita rame-rame juga. Jadi pada saat itu gue bilang kaset udah, rilis udah, kita bikin klip yuk buat dokumentasi kan. Di dalam artian kalau lu cuma sekedar ngeband tapi nggak ada apa sih imajinatif orang nonton lo kan, visualnya kan nggak Visual ya. asik. Jadi kita even ya dengan keterbatasan dana, tapi anak-anak mensupport kayak Kenapa nggak minta sama Hah? Rekodnya waktu itu nggak tahu. Enggak, kenapa nggak minta sama Apocalypse Record? Kalau waktu itu terlalu banyak uang, Oh, oke. tapi lupa kuncinya di mana. Kunci lagi. Kuncinya di mana? Alasannya lagu lama soalnya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lebar lagi, tapi jangan kemana-mana, stay tune di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka. Oke, Sandek Listener, you're still listening to Sandek FM with me, Ica, and also Aceh, dan masih bersama No recovery. Kongko bareng bersama juga Manusia Merdeka ya. Silakan loncengnya. Iya. Oke, tadi sekali lagi ulang ya, ini No Recovery udah ada 2 EP, ada yang pertama I Against You dan yang kedua ada Egosentris. Egosentris. nanti kita di akhir acara bakalan bagi-bagi giveaway nih dari No Recovery. Mantap. Band yang berbaik hati sekali ya. Nah, Yang bakal jadi giveaway-nya ya. Ada 2 kaset ya? dua. Ada Ada 2 dua kaset kaset. hanya untuk 2 orang yang beruntung. Nah tadi kita terputus di obrolan yang tentang EP yang kedua ini ya. Iya. Ada yang dibikin video klip ya. Yoi. Bikin video klip. Berarti udah ada tayang di YouTube. Udah ada. YouTube-nya sih karena kebetulan kita waktu itu bareng dibantu sama Rokem kan. Jadi Rokem yang buat sama si Roce. Ya akhirnya kita dipublish di Rokem sih. Jadi atau kalian juga bisa tulis aja sih kayak No Recovery, hidup bosan, hidup penderitaan, nanti ada.
nanti muncul dulu. Di YouTube ada, udah bisa ada di situ. Jangan lupa ya ditengok-tengok tuh video klip No Recovery wajib. Kasih ini, kasih like ya, kasih komen. Kalau hina nggak apa-apa, hina aja. Tapi jangan marah kalau dibalas hina lagi. Nggak boleh baper, karena kalau pang zaman sekarang banyak yang baperan, repot. Itu nggak laparan. Nah kalau itu boleh, baper makan. Gue pengen tahu nih, lo selama manggung nih No Recovery ya, ada gak sih pengalaman yang berkesan tak terlupakan nih selama manggung tuh di mana? Berkesan, mungkin dari Nyoy, coba deh Nyoy, coba Nyoy. Yang berkesan ada nggak? Yang berkesan Di mana? itu Yang di Ponti yang lu pakai bass itu, pakai iya, tangan. betul. Itu show itu di Ponti kita paling berkesan karena di situ pas kita datang kita ngobrol tuh sama teman-teman di sana kan. Di Ponti, yang es krim Ponti itu. Tempatnya juga Rumah sih, kayak rumah gitu. Kayak rumah itu bagus sih. Jadi kita mainnya di dalam. ruang tamu lah gitu kan. Nah, ya ruang tamu kecil, gigs kecil gitu. Gigs kecil itu udah kita main di situ dengan alat yang sudah disediakan dari dia juga. Bassnya dong, kasih dong. Bass ternyata. Bassnya kasih tau lu. Ngecun. Ngecun bass itu. Pas Ini nggak ada itunya, puterannya nggak ada. Puterannya nggak ada. Jadi kita mesti cari tang. Tang mana tang? Tang mana? Tang mana tang nih? Mana tang ya kata gua. Nggak ada, tatang. Yang somai dong. Nah, dan untuk juga untuk kawan-kawan di sana juga selalu support juga pas kita main sih. Ini Itu sering dia dengar yang paling itu enak. Ponti ya? Itu di Ponti. Ya. Jadi itu pengalaman perusahaan. Kalau Yango? Ya kok. Ya, di kemarin di Arum Dalu. Di Arum Dalu. Iya, begitu main stand simbalnya patah. Oh, Iya. serius? Patah? Yang main babi? Gede ini. Pas lagi dimainin terus patah? Lagi main patah, Oh. stand simbalnya. Nah, Terus apa yang terjadi itu? Akhirnya dibantu sama si Vicky Murdu. Bukan Jawa ya, Jawa apa Ing? Ing yang bantuin. yang bantuin. Siapa dong bilang say thanks? Halo Ing. Ing, Makasih ya dibantuin. bantu tuh Ing. Buat Jawa juga. Ya udah gitu. Jawa selamat ya buat peluncuran album Terus Transisi. Semoga laris manis. Ya kalau yang berkesan sih jadi waktu main di Arum Dalu, tapi bukan yang kedua, yang gue yang pertama. Jadi kita mainin lagunya MOB Stop the Slaughter. Jadi gue ajaklah salah satu teman Rijal, nyanyi gitu. Gak hafal. Lu nyanyi refnya aja. Refnya gimana? Stop the Slaughter anjing gitu. Jadi sempat ngobrol dulu. Ngobrol berhenti dulu. Akhirnya baru bingung. Stop the Slaughter. Nah, itu memang sih gigsnya orangnya nggak terlalu banyak, tapi gua apresiasi. Maksudnya mereka datang jauh-jauh ke sana. Itu di bagian ref terakhir tuh mereka nyanyi, emosi, atmosfernya tuh chemistry dapat. Nyanyi bareng-bareng, wow, gue baru nggak udahan. Kurang lebih itu yang seru. Nah, kalau yang di pojokan itu? Yang di pojokan ini, coba manggung berapa kali? 100 kali ya? Berapa kali sama Kalau mau dikecilin Tolong di mute. Tolong di mute. Bukannya berkesan ya, tapi ini sangat jadi pelajaran bagi gue ya, di saat kita sempat kecewa sama Nyoy yang nggak datang saat yang kedua kita main, tau Nyoy muter balik, yang gue latihan udah megang gitar, tau disuruh megang bass, ya kan? Fakok banget kan gitu, anjing Nyoy gini. Tapi pas gue denger almarhum orang tuanya lagi sakit, ada sakit gitu. Ini kemarin belum lama ya? Belum lama. Nah, terus sampai, wah gue mohon maaf di situ lah. Gila, gue mohon maaf di situ. Tadinya emang kesel, anjing gue udah belajar dan udah diomelin juga sama dia. Setu nih. Bagian ngomelin kan? Setu. Terus akhirnya pegang bass dan itu sih maksudnya kita nggak bisa ngambil keputusan yang untuk rasa kecewa. Tapi show must go on sih. Iya, harus ada alasan yang konkretnya ada. Dan kita sebenarnya gua sih pribadi pertama negative thinking, tapi gua salah.
Lo terlalu berprasangka buruk sih. Iya karena udah latihannya gitar men, gila. Berapa kali latihan? Dua kali di rumah lu, Terus studio? dia 3 kali. 3 kali. Oke. Dia 3 kali. Akhirnya main bass. Akhirnya main bass juga. Nah, untungnya dia kan maksudnya juga gue datang cek si Nyoy kayak nggak bisa lu main bass ya. Hah? Uji main bass. udah deh pokoknya lu main bass dulu gue main gitar. Tapi akhirnya udah dasar gue cek dulu gue dengerin segala macam yang penting kan chordnya hafal kan udah sih. Dan beberapa kali mati ya. Mati bassnya karena emang kita nggak bawa peralatan jack. Itu yang kurang. Ya kita kemarin ada sedikit kurang sih di equipment ya. Dia ikut bener. Tapi terbukti lah ya Nore Recovery apapun itu dia tetap profesional. Iya. Luar biasa. Nah ini kan Kurang. ngomong-ngomong kan personel baru nih ya. Ketika Bang Yadi ini masuk ke Recovery, Yadi. Ini ada membawa perubahan dari segi aransemen atau apa nggak sih? Gua udah waktu Kalau aransemen sih sebenarnya gini karena kan kita rencanakan mau bikin EP ketiga. Nah gue bilang sama si Acece nanti kita mau bikin masuk materi baru. Oh yaudah Sar, gue ada chord kata dia. Tapi kalau so far sejauh ini kalau gue lihat dari pas kita berpakai latihan ya, latihan sih Aceh sih lumayan cepet nanggap. Beberapa kali kita pernah ngajak salah satu untuk tandeman sama gua, mereka nggak apa sih nangkepnya lama gitu. Jadi lu main gitar gini jadi kayak masih anak SMP gitu. Chordnya gimana? Nah kalau si kampret ini kan dia cepat gitu, cek chordnya gini ya, karena dia udah ngulik. Jadi dan lumayan sih. Cuman tapi ada satu sih tapi mungkin. ini belakangnya kampret nih anjing. Satu sih dia memang harus banyak latihan aja dulu ya. Banyak Dan latihan. emang gue di Recovery sendiri selama ini gue main musik paling kagak tuh dalam chord ya atau kunci itu standar, kunci standar atau paling Tuning berarti. Tuningnya standar. tuning standar paling ininya Rendah. banget drop D. Nah, Udah. karena Dan di sini open C ya. Open C yang kita gue main. baru tahu open C ternyata lebih kaya dan lebih tebal sih kita ngambil lebih skillnya lebih enak. nggak lebih enak, Lebih usahain lu kan? juga iya. Kan syukurin lu. Ini tadi kan lu bilang katanya lagi persiapan EP ketiga ya? Yes. Kenapa EP lagi sih Bang? Kenapa nggak langsung full album aja? Kan udah ada EP ini 1 2 gitu. Karena nanti kalau album mungkin nanti after kita udah after 3 mungkin rencana nanti sama teman-teman bertiga yang lain ini mungkin kita bikin album. Jadi kita finishing dulu karena mudah-mudahan kalau jadi enggak, kan ada rencana buat split. ya ini kan EP oh iya dulu. sorry gua Apa ralat langsung enggak jadi gua ada split? split dulu gua ada split dengan materi baru juga nah after kelar split baru masuk EP ketiga gitu Oke. tadi gua ralat ya sorry gitu Jadi emang sengaja mau di ngingetin tuh. EP-nya 1 2 3 dulu baru. ya baru kita bicara album dan konsepnya juga gua pengen lebih kaya lagi lebih dynamic lagi lebih out of the box semuanya gitu. Jadi dipersiapkan dulu semuanya bagaimana. Iya, jadi nggak sembarangan. Kan karena sekarang ada Jeffrey sebagai drummer ya yang punya banyak equipment kita sekiranya bisa membantu kita orang yang miskin ini. Ekspresinya juga. Sampai Om Jeff, gimana Om Jeff? Sampai kabel jack aja kita mati-matian. Iya, coba dong Om Jeff, ya kan. Mungkin lebih sini kalau yang nonton dari rekod-rekod yang lain kan juga paling nggak, berarti kita harus mensupport juga dong, mensupport band yang ini yang mereka rilis kan. Support banget nih harus. Iya. Lu jangan lupa kuncinya. Enggak. Lo inget nggak ada kunci gimana? Oke, nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang kita break lagi ya. Oke, balik listeners. buat pertanyaan giveaway dapat 2 kaset langsung nih. Untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Buat 2 orang pemenang nih giveaway 2 kaset. Pertanyaannya Judul EP kedua. pertama judul
EP judul EP kedua dari No Recovery Sama drummer siapa? sama nama drummer No Recovery. Itu Lu jangan ngomong lu. Kurang ajar lu. Setan. Ininya apa? Persyaratannya tetap lo harus telepon di 0877 1448 5388 dan itu lo harus subscribe West Combat Hai. Dan di situ ada channel YouTube Indonesia Merdeka. Manusia Merdeka. Manusia Merdeka. Ya. Oke. Iya, telepon di 0877 1448 5388. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka. Okay, Sandek listeners, you're still listening to Sandek FM with me, Channel Song. No Recovery. Untuk episode sekarang nih, host yang satu lagi merangkap menjadi personel dari No Recovery ya. Jadi agak lebih pendiam malam ini. Personil bayaran sih. Biarin toprak sama roti bakar. Oke, ini gue mau ngasih pertanyaan, ini sesi terakhir nih ya. Gue mau kasih pertanyaan yang mungkin agak di luar dari band nih. Ini semua personel udah berkeluarga kan ya? Gue makan ketoprak dulu ya. Gak apa-apa, lu nyampe kok. Iya. Ah, terus gimana? Udah pada berkeluarga semua nih ya? Yang dong belum ini. Yang belum. Yang belum. Kalau gitu yang khusus untuk yang udah berkeluarga deh jawab deh. Pernah gak sih lo diprotes karena terlalu sibuk ngeband atau aduh kok misalkan dari anak gitu, aduh ayah aku masih ngeband aja sih gitu. Lu tuh bagus. Kalau dari anak sih nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Kalau dari istri? Kalau dari istri mah tergantung waktu sih. Oh, kalau waktu waktunya ya? nggak tepat, ya pasti diprotes. Estre. Cuma kalau waktu tepat ya selalu dukung. Estre, ini gimana Estre? Kalau istri sih dia selalu dukung. Selalu dukung, Kemana-mana ya? selalu ikut dia. Wes luar biasa. Kalau ada pemasukan yang bagus ya kakak saran. Ya kalau dia dari kita ada yang jelek, dia juga komplain juga. Oh, luar biasa supportnya bener ya. Nah, Dan selalu lu ajak ya kemana-mana ya? Iya. Oh, keren. Kalau dari Bang Cesar? kalau gua single parent. Jadi ya gini gua udah memang saat ini belum berkeluarga lagi. Jadi gua membesar Akan ya? akan mudah-mudahan nih doain aja. Yang mana? Kontol. Jadi gue sih karena gue belajar juga karena gue ngidupin maksudnya anak dari ini segala macam, gue banyak belajar dari dia juga. Ya apa yang dia lihat, kok papa musiknya gini sih pak, berisik banget gitu kan. Iya. Tapi yang gue seneng adalah gue punya rasa kebanggaan, anak gue adalah penonton paling setia pertama gue. Oh, Jadi pasti selalu jadi kalau gue lagi nge-take vokal gitu, papa nyanyi apa? Anak lu umur berapa ya Bang? 9 tahun. Oh, 9 tahun oke. tapi dia bilang, "Wah, keren, Pak, keren." Jadi itu Penyemangat juga ya, penyemangat Bang, gue, ya? jadi pelipur lara gue ketika gue memang lagi jujur, down Bang. juga. Hah? Apaan sih, player? Ya, jadi itu memang udah ini sih udah dapat banget sih chemistry yang gue sama anak gue, dan ya itu gue senang. Salah satu itu aja sih paling. Oke. Ya lo? Oke, ini ada penelpon ya? Oke, ada penelpon. Ini dari siapa? Halo, selamat malam. Halo, Dengan siapa ini? dari Tony. Oh, halo Bang Oni. Ini di mana? Dari Canda Pati. Ini kita kasih aja langsung. Kumaha deh. Luar kota lo, nih gimana? Oke, Bang Oni, ini mau jawab pertanyaan ya? Mau jawab pertanyaan ya? Pasportnya jempol-jempol. Asik. Luar biasa. Oke, Bang Oni, langsung aja nih jawabannya dari pertanyaan tadi. Judul
Judul EP. Sama Sama No Recovery sama siapa nama drummernya? Nama drummernya No Recovery. Judul lagunya Service dan nama programnya Jango. Weh, bener ya? Ganti nama kita. Kalau itu kan nama panggilan. Nama depannya siapa? Rahmat Yango apa siapa? Nah, Sunarto. Ya dan ini benar sih. Bener ya jawabannya. Benar. Wih, dapat satu kaset. Kaset keluar ya. Selamat ya Bang Oni ya. Makasih banyak udah telepon ke kita. Oke, makasih Bang Oni. Oke, tadi kita udah dapat satu pemenang ya untuk Yes. giveaway dari No Recovery. Ini Ya, ada- Bang Oni cepet banget tadi abis siaran Misfit langsung ke Palembang, Lampung. Cepat ya. Ini ada berarti tinggal satu lagi nih ya. giveaway Tinggal satu dari lagi. No Recovery dari EP kedua mereka yang judulnya Egocentris. Jawabannya tadi udah ditebak ya sebenarnya ya. Yes. Ini mau diganti pertanyaan? Ganti deh? pertanyaan, ganti pertanyaan deh. Untuk satu lagi nih, tinggal satu kaset lagi yang masih ada. Ditunggu Yang di lagi. video klip. Video klipnya. Yang video klip aja. Video klip. Ah, Oke. judul lagu. Judul lagu video klip di video klip. Ada tadi udah dijelasin sama Bang Cesar ya, ada satu judul lagu dari EP kedua ya. Yes, betul. Yang dijadikan video klip nih sama No Recovery. Nah, judulnya apa nih? Ah. Udah ada juga di YouTube-nya soalnya kan ya. Betul. Buruan searching. Searching buka YouTube teman-teman nih, ya kan? Masih ditunggu ya. Betul. Jawabannya, karena masih ada satu lagi nih, EP kedua dari No Recovery yang siap untuk dikasih ke satu pemenang yang berikutnya. Yes. Bisa telepon langsung kemana Bang Yadi? Di 087714485388. Sekali lagi. Sekali lagi dong. 087714485388. Iya. Itu kalau yang lemot. Kalau yang lemot? cepet nangkep 087714485388. Oke. Buat pasukan Bodrek. Dan gue pesan juga nih buat Oni nih. Kasetnya bagi dua. Yeah. Potekan itu masih potekan. Oke tadi. Oke tadi pertanyaan yang itu Bang Aceh mau jawab nggak? Yang mana? Keluarga? Sekalian aja jawab, kan udah jadi personil nih, new member di No Recovery. Kesan-kesan lu apa? Keluarga gue semuanya dari yang pertama sampai Emang udah yang berapa kali keempat. berkeluarga? Enggak, kakak-kakak gue keluarga gue semua gitu. Itu semuanya support. Oh support ya? Support Tapi semuanya. maksudnya dari keluarga inti maupun keluarga besar gitu ya? Support Ya semuanya itu support semuanya sampai sebenarnya nggak di restuin juga berteman sama yang spek-spek begini. Udah pulang yuk. Tapi setelah penjelasannya gue bisa menarik hati mereka dan gue bisa membuktikan lah dengan cara-cara yang positif. Akhirnya ya selalu aja bebas, yang penting jalannya masih di positif gitu. Masih tetap positif, nggak macem-macem lah gitu, nggak neko-neko. Macem-macem ini maksudnya Macam-macam gimana? apa? Macem-macem ini maksudnya Macem-macemnya gimana? gue gila loh. Ya kayak apa? Kayak Sebutin. apa, kayak apa? Sebutin. Iya. Hah? Iya. Benar, sebutin. 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 Kadang-kadang gue Ngomong lirik. Situ. Sendiri. ngomong sendiri, kadang-kadang gue juga makan beling, makan silet, Oh, ngamen juga ngamen. tato di muka. Enggak sih, sebenarnya berjalan dengan No Recovery itu positif banget bagi gue. Bukannya sekedar positif, itu nambah ilmu di dunia musik gue, Untuk musikalitas lo ya? musikalitas gue. Gue kenal, ya walaupun udah lama Open Say itu ada, gue kenal Open Say dari mereka. Lalu kan sebelumnya kan nih band lo banyak banget ya? Enggak. Iya. Iya aja deh ya? Iya. Kan? Banyak kan band lo kan? Nah, pada saat lo gabung sama No Recovery yang lo rasain tuh apa? Perbedaannya dengan band-band lo sebelumnya? Atau emang band yang lainnya udah masih terjalan?
Band masih ada tetap berjalan sama West Combat ya. Bareng Say hi dong sama Jeffrey, say hi dong sama Jeffrey. Hai Jeffrey. Hai Jeffrey. Kita lagi ada proyek juga sama Jeffrey album ketiga. Ya syukur-syukur Kameranya di sana bang. nggak ada halangan. Sama juga seperti di No Recovery, semoga nggak ada halangan juga gitu. Jadi sepanjang usia gue sekarang gitu. Usia lo berapa sekarang bang? Kenapa? Usia lo berapa? Baru 18. Nah, karena gue masih Korup sekali. enggak, emang harus gue bisa berbagi waktu dan waktu gue terbanyak buat No Recovery ini karena emang Untuk dunia di band baru ya. Untuk di band ya. Dunia baru dan ilmu baru bagi gue gitu. Ilmu baru tuh banyak banget di No Recovery. Sampai gue puyang sendiri. Padahal gue satu band ini doang, gue puyangnya sampai sekeluarga gitu. Ya, karena itu salah satu tantangan. Jadi memang begitu Aceh masuk kan, bisa nggak ini chordnya gini, mainnya gini. Bisa dia, cuma jari kurang lentik gitu. Jadi nakal ya kamu. Udah lama nggak main ke Mangga 2. Iya, itu lagi. Tai dah. Terus apa lagi tuh Cem, menurut lu Oke, Cem? ada yang mau ditambahin lagi mungkin? Ya menurut gue No Recovery ini band hardcore punk beda dari yang lain. Beda banget. Oh, beda banget. Beda banget. Dari musikalitas, dari lirik, dari yang gue jalanin beda sama seperti band-band hardcore punk yang pernah gue terjunin ini, pernah gue jalanin gitu. Ini beda banget pergerakan mereka, antusias dan maunya fast. Emang nyiptain jalan tol, emang harus lewat tol lah. Bikin jalur sendiri lah. Jalur sendiri. Dan tanpa ada batasan sih. Yes. Kita mau main di mana, di sponsoran, kita mau main di pensi sekalipun, kita mau bayar sekalipun, oke semuanya. Terabas terus selama itu masih punks, man. Itu. Jadi masih ibaratnya dengan cara kita juga lah, dengan cara kita memandang perspektif. Ya itu terserah lu menilai seperti apa. Kalau suka ya suka, kalau nggak suka ya udah, nggak usah kita saling ngata-ngatain. Tapi yang nggak suka, gue bakal support lu gitu aja. Sebenarnya mereka nggak suka itu bukan karena kenapa, tapi mereka karena kurang keren dari kita. Luar biasa bandnya. Nggak keren dari gue. Oke, sekali lagi ya sebelum kita pamitan di sesi terakhir ini, kita ingetin lagi kalau kita masih ada satu lagi nih kaset si kedua dari No Recovery yang judulnya Egocentris. Buat kalian pengen dapetin, tadi satu udah keluar ya? Sudah. Buat Oni. Buat Oni tadi satu. Ini pertanyaannya kita rubah tadi ada Masih ada satu. 10 ya? Masih ada satu pertanyaan lagi yaitu 10 banyak depan situ. video klip ya, video klip No Recovery ini judul lagunya apa nih dijadiin video klip? Udah tayang juga di YouTube. Mungkin kalian bisa searching dari sekarang buat tahu jawabannya dan nanti tinggal kirim jawabannya ke 0877 1448 5388. Untung gua hafal. Oke, thank you banyak ya. Terima kasih banyak untuk No Recovery udah datang ke Apocalypse Records untuk kongko bareng sama Connect FM dan juga Manusia Merdeka. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya, nyalakan loncengnya, jangan lupa ya. Iya. Gue juga mau kasih masukan buat para distro-distro ataupun tukang sablon yang di Jakarta atau di luar kota yang memang mau mensponsori kita dalam rilisan fisik ya, apalagi dalam bentuk t-shirt ataupun ikut ngebantu dalam berupa uang supaya kita bisa rekaman, untuk co-release, supaya kita produksi supaya kita lebih banyak, nggak hanya 50 seperti ini. Kita lebih dari itu kita bisa. Itu kita terima semua dari manapun lu yang mau bergabung untuk
co-release dan lu mau bergabung buat sponsorship di Noriko Ferry tanpa batasan ya. Iya. Tanpa batasan, lu mau distro gede, lu mau distro kecil, ayolah kita Ayo. bergabung. Iya. Kita bergabung bersama-sama, kita sebarkan Indonesia ini. Musik Indonesia. Musiknya. Oke, Oke. tepuk tangan Oke. sekali lagi untuk Noriko Ferry. Terima kasih banyak kalian semua udah mau datang ke Thank you. untuk kongko bareng bersama Sandi FM dan juga Manusia Merdeka. Gue Ica. Gua Sesar. Gua Nyoy. Gua Aceh. Saksikan terus kongko bareng di Sandi FM dan juga Manusia Merdeka. Hai.